Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Salah satu ayat atau tanda kekuasaan Allah adalah setiap manusia pasti memiliki rasa suka, cinta, dan sayang atau mahabbah terhadap sesuatu. Sama halnya bahwa manusia pasti memiliki rasa tidak suka dan benci terhadap sesuatu sebagai lawannya. Sebagai seorang mukmin, tentu kita akan memahami bahwa dua hal ini adalah amanah Allah yang harus kita gunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi amanah. Artinya, seorang mukmin akan menyukai sesuatu yang Allah sukai dan dia akan membenci segala sesuatu yang Allah benci. Pantang bagi seorang mukmin menyukai sesuatu yang Allah benci dan membenci sesuatu yang Allah sukai. Yuhibbu ma ahabbahullah wa yabghadhu ma abghadahullah. Dia akan menyukai apa yang Allah sukai dan dia akan membenci apa yang Allah benci. Setiap suka dan benci seseorang terhadap sesuatu dinilai tepat dan proporsional jika berbasiskan ilmu. Tanpa ilmu, sulit rasanya dua sikap berlawanan tersebut bisa diaplikasikan sesuai dengan kehendak sang penciptanya. Kita seringkali bersikap terbalik, suka terhadap sesuatu yang Allah benci dan benci terhadap sesuatu yang Allah suka. Kurang lengkap rasanya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena efek dari perkenalan itu bukan hanya sayang, tapi tidak menutup kemungkinan ia akan merasakan benci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suka dan benci dalam diri manusia. Tentu ada hikmah besar yang ada di balik penciptaan dua hal tersebut. Satu di antaranya adalah agar manusia mampu menjalani kehidupan dengan rasa nyaman, tenang, dan tentram sampai terjadi harmonisasi dalam hidupnya. Dan melahirkan sikap istiqomah, tegar, kuat, dan tangguh dalam melakukan ibadah sebagai tugas hidupnya. Mahabbah yang tumbuh dari dalam hati akan membawa seseorang kepada kepatuhan, ketaatan, bahkan sampai rela berkorban dengan apapun yang ia miliki. Baik itu harta, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun. Seperti halnya cinta seorang ayah kepada seluruh anggota keluarganya, sampai-sampai ia rela kerja keras banting tulang. Ia rela harga dirinya direndahkan, sampai rasa malunya pun ia korbankan. Hanya demi memastikan senyuman itu tidak hilang dari setiap anggota keluarganya. Tak peduli panas terik, hujan badai, cacian dan hinaan, cucuran keringat sampai air mata, bahkan luka ketika bekerja pun tak pernah ia hiraukan. Hanya demi keluarga, supaya mereka semua merasa nyaman dan tidak pernah merasa kekurangan dalam hidupnya. Itulah efek dari mahabbah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Saking kuatnya efek dari mahabbah tersebut, sampai-sampai bisa merubah orang yang tadinya lemah menjadi kuat dan yang tadinya rapuh menjadi tangguh. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Namun faktanya, seiring dengan peradaban zaman, mahabbah ini mengalami penyempitan makna dan penempatan yang tidak proporsional dalam prakteknya. Seperti yang sering kita jumpai di zaman sekarang ini, mahabbah hanya terfokus pada muda-mudi yang katanya sedang mencari jati diri dengan membangun baiti jannati, namun dengan praktek dan cara yang jauh dari aturan sang ilahi Robbi.
itu terjadi akibat badai pemahaman liberalisme yang menghantam gaya berpikir orang-orang di masa kini. Akibat dari paham liberal atau berpikir bebas, ini yang kemudian mengekspresikannya dengan cara dan gayanya yang bebas pula. Seorang pemuda atau pemudi akan dianggap kuper alias kurang pergaulan jika sepanjang mudanya tidak pernah merasakan apa yang namanya pacaran. Orang tuanya pun akan merasa resah, gelisah, dan galau apabila anak gadisnya tidak pernah membawa seorang pemuda atau seorang pria main ke rumahnya. Bahkan si pemuda dan pemudi tadi akan merasakan tamparan keras jika dikatakan jomblo dan lapuk oleh teman-temannya. Mereka akan merasa sakit karena ledekan dan bulian tersebut. Padahal dengan cara dan perbuatan seperti itu, secara tidak langsung akan mendorong dan mengarahkan mindset setiap pemuda atau pemudi untuk melakukan pelanggaran syariah dengan modus pacaran. Pacaran adalah sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perzinahan yang dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian Quran surat Al-Isra ayat 32. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, tidak dipungkiri kalau setiap orang memiliki rasa cinta pada lawan jenis, itu adalah hal yang wajar. Karena cinta adalah anugerah Allah pada semua makhluknya. Allah pun menciptakan manusia berpasang-pasangan. Namun, jangan sampai mencintai dengan cara yang salah. Karena hal itu hanya akan mendatangkan dosa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, yang lebih parah lagi, efek dari liberalisme ini atau paham kebebasan ini adalah bebas menentukan pasangan hidup. Atau disebut sekarang dengan LGBT. Laki-laki doyan kepada laki-laki. Perempuan suka sama perempuan. Sedangkan kodratnya laki-laki menikahi seorang perempuan. Mereka mengatakan bahwa azab yang pernah terjadi kepada kaum Nabi Lut itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perilaku penyimpangan seks mereka. Subhanallah. Amma ya'kulun. Mereka sudah sangat rendah derajatnya daripada binatang. Kucing jantan saja tidak suka kepada sesama kucing jantan. Demikian juga kucing betina tidak suka kepada kucing betina. Perlu kita waspada terhadap gerakan seperti ini karena cukup masif dan terstruktur. Estimasi Kemenkes pada tahun 2012 menyebutkan bahwa terdapat 1.095.970 lelaki seks dengan lelaki. Berarti bisa kita pastikan pada tahun 2022 ini sudah sangat banyak jumlah manusia LGBT. Bahkan saking kuatnya kelompok ini dengan alasan bahwa di beberapa negara LGBT ini diizinkan, mereka mendesak untuk dilegalkan melakukan pernikahan. Ma'azallah, semoga Allah melindungi kita. Padahal perilaku seperti itu adalah penyimpangan seks yang sudah keluar jauh dari fitrahnya sebagai manusia. Perilaku yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Ini pada akhirnya akan mengundang turunnya murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana azab yang pernah menimpa kaum Nabi Lut ribuan tahun yang lalu. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, tentunya sebagai seorang mukmin kita punya nilai-nilai akidah yang mengikat dan membatasi seluruh gerak langkah hidup dan kehidupan. Akidah tauhid kita menegaskan tidak boleh pacaran
dan tidak boleh juga asal-asalan. Apalagi penyimpangan seks seperti itu. Namun harus sesuai dengan aturan agar tidak salah dalam menempatkan rasa mahabbah yang Allah berikan. Karena tujuan dari pernikahan adalah membangun basis strategis tahap kedua dalam rangka memperjuangkan tegaknya dinullah wa dinul Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallah ang turfa'a wa yudkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal aswal. Bertasbihlah kepada Allah di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Membangun rumah tangga ideal sebagaimana Allah sebutkan pada ayat itu tentunya tidak bisa bebas tanpa batas yang kemudian jadi bablas. Namun harus sesuai dengan aturan yang baku yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika mahabbah atau rasa cinta itu kita curahkan sesuai dengan ketentuan syariah, maka dari sanalah akan muncul silsilah dzurriyyah yang terbingkai dengan risalah. Sehingga insya Allah akan muncul dzurriyyah thayyibah, yaitu generasi-generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidupnya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, dalam membangun hubungan dengan manusia saja, tentunya kita perlu memakai landasan mahabbah supaya menghasilkan sebuah hubungan yang baik. Apalagi ketika kita ingin membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya konsekuensi dari mencintai atau mahabbah kepada Allah sesuai dengan uswah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu akan menjadikan kita sebagai para muttabi'un dan muhibbun yang mencintai Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaransinya dengan ampunan dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pentingnya kita mahabbah kepada Allah karena perilaku itu yang akan merealisasikan wujud ketakwaan yang kuat dan akan bersikap sepenuh hati dalam menjalankan ketaatan dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Bahkan dalam tauhid, kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan tertinggi dan paling hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kita harus menjadikannya sebagai satu-satunya sumber, pusat, dan tujuan daripada pengabdian kita. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan haruslah berujung kepada tujuan tersebut. Karena mustahil manusia bisa beribadah dengan istiqomah ketika tidak dilandasi dengan mahabbah di dalamnya. Salah satu caranya yaitu dengan memahami konsep mahabbah kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah itu bukan terpaksa atau dipaksa, namun muncul dari rasa jiwa yang terbina dengan hidayah. Perasaan mahabbah seperti itu akan melahirkan ketulusan sehingga ia merasa nyaman dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Walaupun harus mengorbankan apa saja yang ia miliki, mahabbah seperti itu dengan sendirinya akan menempatkan Allah dan Rasul-Nya serta perjuangan di dalamnya pada tempat yang tinggi di atas segala-galanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa asiratukum wa amwalun iftarabtumuha wa tijaratan takhsawna sadaha
wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Jika tidak, maka kita terancam tidak akan mendapatkan petunjuk dan akan menjadi orang fasik selama-lamanya. Dan pada hakikatnya kita sedang menunggu-nunggu amrun atau keputusannya yang tiada lain keputusan Allah tersebut adalah azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Istilah mahabbah ini secara bahasa berasal dari kata ahabba, yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu mencapainya, Allah akan memuliakan kita. Mahabbah ini merupakan rasa rindu dan senang yang sangat teristimewa terhadap sesuatu. Perasaan demikian menyebabkan seseorang terpusat kepadanya, bahkan mendorong orang tersebut untuk memberikan yang terbaik. Jika mahabbah ini melandasi setiap aktivitas ibadah, mustahil akan ada ibadah yang terlewatkan begitu saja. Baik paridoh, nafilah, bahkan fadilah, sekalipun seperti duha dan tahajud akan kita tunaikan. Karena ketika terlewat satu saja, tentu itu akan membuat kita merasakan rasa rindu yang teramat sangat. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Dalam pandangan ilmu tasawuf, mahabbah adalah mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya, sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dan dalam kehidupannya, ia juga berhasil mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali hanya Allah. Konsep mahabbah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh sufi wanita terkenal, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Menurutnya, mahabbah ini lebih dari rasa takut ataupun pengharapan karena cinta yang murni. Tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridhonya. Tokoh tasawuf tersebut mengatakan bahwa mahabbah merupakan cetusan dari rasa rindu dan pasrah kepadanya, sehingga beliau rela mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk mencintai Allah dan menolak menikah selama-lamanya. Cinta kepada Allah akan melahirkan bentuk kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, mahabbah sejatinya akan menambah gairah istiqomah dalam beramal, sehingga orang yang mencintai setiap perbuatannya akan merasa rindu jika tidak melaksanakannya. Begitu juga dalam sebuah proses perjuangan Islam. Tentunya mahabbah ini harus jadi karakter dari setiap mukmin muslim, sehingga melahirkan sikap istiqomah dalam berjuang, berani berkorban, bahkan selalu rindu akan tugas yang harus ia jalankan. Itulah cinta yang sebenarnya seperti yang dirasakan para sahabat, meskipun harus kehilangan nyawa, harta, keluarga, bahkan dirinya pun sekalipun, mereka tetap istiqomah dalam berjuang, karena itu adalah bukti dari rasa cinta yang dia miliki. Kalau boleh saya ambil kata-kata para budak cinta, gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi, hanya demi bertemu dengan sang pujaan hati. Inilah efek dari mahabbah, akan mendorong seseorang untuk melakukan apa saja supaya tujuannya sampai meski harus korban nyawa sekalipun.
Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, pentingnya kita melandasi setiap praktek ketaatan kita kepada Allah supaya muncul sikap sungguh-sungguh dan istiqomah dalam menjalaninya dan tidak pernah terlalaikan dengan sesuatu apapun. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, terus dukung channel Bunyanul Islam TV ini dengan cara like, share, dan berikan komentar baik Anda supaya kami terus istiqomah menjalankan misi dakwah ini, dan tekan tombol subscribe jika Anda belum menekannya. Hadanallah wa yakum ajmain billah bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.